Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Mengingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Kamu pasti nggak nyangka, kadang satu keputusan besar dalam perang tidak lahir dari ruang rapat yang tenang. Kadang keputusan itu justru muncul dari suara kecil di garis depan. Suara yang hanya terdengar sebentar, rendah dan cepat, tapi dampaknya bisa membuat pasukan berhenti, kendaraan menunduk, dan langit yang tadinya kosong tiba-tiba berubah jadi ancaman. Di Lebanon Selatan, Israel mulai melihat pola yang tidak bisa lagi dianggap gangguan biasa. Bukan serangan besar, bukan jet tempur, tapi drone kecil yang muncul berulang, menghantam posisi pasukan, menewaskan satu tentara, melukai yang lain, lalu menghilang sebelum sempat dibalas dengan cara biasa. Pertanyaannya, kenapa ancaman sekecil ini bisa naik sampai ke level Perdana Menteri? Kenapa Netanyahu sampai menyebut proyek khusus untuk menghadapinya? Dan apakah ini tanda bahwa perang di Lebanon sudah masuk ke fase baru yang lebih senyap, tapi jauh lebih berbahaya? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Kamu pasti nggak nyangka, kadang perubahan besar dalam perang tidak datang dari ledakan yang paling keras. Tidak datang dari tank yang bergerak panjang di jalan perbatasan. Tidak juga dari jet tempur yang melintas cepat di langit. Kadang, perubahan itu dimulai dari suara kecil. Suara rendah, pendek, dan nyaris tenggelam di antara angin, debu, serta dentuman jauh di garis depan. Di Lebanon Selatan, suara seperti itu mulai menjadi tanda bahaya baru bagi pasukan Israel. Pada 26 April 2026, sebuah drone peledak Hizbullah menghantam posisi pasukan Israel di Lebanon Selatan. Serangan itu menewaskan Sersan Idan Fuchs, prajurit berusia 19 tahun dari Brigade Lapis Baja ke-7. 6 tentara Israel lainnya terluka. Peristiwa ini langsung menarik perhatian, bukan hanya karena ada korban di pihak Israel, tetapi karena serangan itu terjadi di tengah situasi yang masih disebut berada dalam kerangka gencatan senjata. Di atas kertas, gencatan senjata seharusnya menahan api perang. Tapi di lapangan, suara drone, ledakan, dan pergerakan pasukan menunjukkan kenyataan yang berbeda. Lebanon Selatan tidak benar-benar tenang. Garis depan hanya berubah bentuk, bukan lagi selalu lewat serangan besar yang mudah terlihat, tetapi lewat ancaman kecil yang muncul cepat dan sulit ditebak. Bagi Israel, serangan pada 26 April 2026 bukan sekedar satu insiden terpisah. Itu adalah tanda bahwa Hizbullah sedang mencoba menekan titik paling sensitif dalam operasi darat, yaitu pergerakan pasukan. Sebab drone kecil tidak harus menghancurkan markas besar untuk membuat dampak serius. Cukup menghantam satu kendaraan, satu posisi berhenti, atau satu kelompok prajurit yang sedang bergerak, maka seluruh pola operasi bisa berubah. Drone jenis ini berbeda dari roket biasa. Roket biasanya datang dengan pola yang lebih mudah dibaca. Ada arah peluncuran, ada lintasan, dan ada sistem peringatan yang bisa bekerja lebih cepat. Tapi drone kecil bisa terbang rendah, menyusup lewat celah bukit, pohon rusak, atau jalan sempit. Ia tidak perlu muncul lama di udara. Ia hanya perlu cukup dekat untuk mengunci sasaran. Disinilah perang menjadi lebih menegangkan. Pasukan Israel tidak hanya harus mengawasi jalan, rumah kosong, reruntuhan, dan kemungkinan serangan dari posisi tersembunyi. Mereka juga harus membaca langit rendah. Langit yang terlihat kosong bisa berubah dalam hitungan detik. Suara kecil yang awalnya samar bisa menjadi tanda bahwa satu ancaman sedang mendekat. Hizbullah tampaknya memahami efek psikologis dari pola seperti ini. Drone kecil bukan hanya senjata penghancur, ia juga alat untuk memaksa pasukan lawan bergerak lebih lambat, lebih hati-hati, dan lebih waspada. Setiap kendaraan harus berhenti lebih sering. Setiap jalur patroli harus diperiksa ulang. Setiap titik evakuasi harus dilindungi dari ancaman yang datang dari atas. Dari sinilah tekanan baru mulai terbentuk di Lebanon Selatan. Israel masih unggul dalam kekuatan besar, tetapi Hizbullah mencoba mengganggu ritme operasi lewat ancaman kecil yang bergerak cepat.
Tekanan yang muncul pada 26 April 2026 tidak berhenti sebagai satu peristiwa. Dalam beberapa hari berikutnya, pola ancaman yang sama mulai terlihat kembali, menunjukkan bahwa ini bukan kejadian acak, melainkan bagian dari cara baru Hizbullah menekan operasi Israel di Lebanon Selatan. Pada 1 Mei 2026, situasi kembali memanas. Israel melancarkan serangan udara ke beberapa titik di Lebanon Selatan yang menewaskan sedikitnya 10 orang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan posisi Hizbullah di wilayah tersebut. Namun di saat yang sama, ancaman dari udara rendah kembali muncul. Drone Hizbullah dilaporkan menghantam area dekat perbatasan utara Israel dan menyebabkan 2 tentara mengalami luka. Peristiwa ini memperjelas satu hal penting. Medan Lebanon Selatan tidak bergerak menuju ketenangan. Justru yang terlihat adalah 2 pola yang berjalan bersamaan. Israel terus menekan lewat kekuatan militer konvensional, sementara Hizbullah merespons dengan cara yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih sulit diprediksi. Di titik ini, perhatian Israel mulai bergeser. Bukan berarti ancaman lama hilang. Roket, tembakan, dan potensi penyergapan tetap ada. Tapi drone kecil mulai muncul sebagai ancaman yang berulang. Dan ancaman yang berulang selalu lebih berbahaya dibanding satu serangan besar yang jarang terjadi. Pada 3 Mei 2026, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akhirnya berbicara secara terbuka mengenai hal ini. Ia mengatakan bahwa beberapa minggu sebelumnya, ia telah memerintahkan pembentukan proyek khusus untuk menghadapi ancaman drone. Ia juga menegaskan bahwa proyek tersebut sedang berjalan dan akan membutuhkan waktu untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Pernyataan ini bukan sekedar respons biasa. Ada pergeseran cara pandang yang terlihat jelas. Ketika seorang pemimpin negara mulai berbicara tentang proyek khusus, itu berarti ancaman yang dihadapi tidak lagi dianggap sebagai gangguan taktis yang bisa diselesaikan di lapangan secara spontan. Ancaman itu sudah naik menjadi persoalan sistem yang membutuhkan solusi terstruktur. Alasan di balik keputusan ini menjadi semakin jelas ketika melihat perkembangan teknologi yang digunakan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa Hizbullah mulai menggunakan drone yang dikendalikan dengan sistem fiber optik. Ini membuat pendekatan tradisional seperti jamming sinyal menjadi kurang efektif. Drone yang bergantung pada sinyal radio masih bisa diganggu dengan alat perang elektronik. Tapi drone yang dikendalikan melalui kabel fisik memiliki jalur kendali yang lebih stabil. Ia tidak mudah diputus dari jarak jauh. Ia tetap bisa diarahkan ke target meski lingkungan sekitarnya dipenuhi gangguan sinyal. Ini menciptakan tantangan baru bagi Israel, karena sistem pertahanan yang selama ini efektif terhadap ancaman tertentu belum tentu bekerja dengan cara yang sama terhadap jenis ancaman yang berbeda. Dari sudut pandang strategis, langkah Netanyahu menunjukkan satu hal penting. Israel tidak menunggu sampai ancaman ini berkembang lebih besar. Israel memilih untuk bergerak lebih awal, membangun sistem baru sebelum tekanan di lapangan menjadi semakin sulit dikendalikan. Di saat yang sama, operasi militer Israel di Lebanon Selatan tetap berjalan. Pasukan tetap bergerak, serangan udara tetap dilakukan, dan tekanan terhadap Hizbullah tidak dihentikan. Artinya, Israel tidak sedang beralih dari ofensif ke defensif. Israel sedang menambahkan lapisan baru dalam cara mereka bertahan sambil menyerang. Keputusan ini memperlihatkan bagaimana perang modern berubah dengan cepat. Ancaman kecil yang awalnya terlihat terbatas bisa berkembang menjadi faktor yang mempengaruhi seluruh pola operasi. Dan negara yang ingin mempertahankan keunggulan tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan lama. Mereka harus menyesuaikan diri sebelum perubahan itu benar-benar mengubah keseimbangan di lapangan. Pada 3 Mei 2026, ketika pernyataan mengenai proyek anti-drone mulai menjadi perhatian, militer Israel juga mengambil langkah lain di lapangan. Mereka mengeluarkan peringatan kepada warga di 11 kota dan desa di Lebanon Selatan untuk menjauh setidaknya 1.000 meter dari area tempat tinggal mereka. Peringatan ini menunjukkan bahwa operasi militer masih berjalan aktif dan tekanan terhadap posisi Hizbullah tetap dilanjutkan tanpa jeda.
Langkah ini memperlihatkan dua arah yang bergerak bersamaan. Di satu sisi, Israel tetap melakukan tekanan langsung melalui operasi darat dan serangan udara. Di sisi lain, Israel mulai menata ulang cara melindungi pasukan dari ancaman baru yang datang dari udara rendah. Artinya, perubahan bukan terjadi pada tujuan operasi, tetapi pada cara menghadapi resiko yang muncul di sepanjang proses tersebut. Di titik ini, terlihat jelas bagaimana Hizbollah mencoba mengubah karakter medan tempur. Mereka tidak selalu berusaha menghadapi Israel dalam pertempuran terbuka yang besar. Sebaliknya, mereka menciptakan gangguan kecil yang terus muncul dan memaksa pasukan Israel menyesuaikan diri secara terus-menerus. Drone kecil menjadi alat utama dalam pola ini. Ia tidak perlu menghancurkan target besar untuk memberikan dampak. Cukup membuat satu jalur patroli menjadi berbahaya, satu kendaraan berhenti lebih lama, atau satu posisi menjadi tidak aman, maka ritme operasi bisa terganggu. Dari gangguan kecil yang terjadi berulang, tekanan besar bisa terbentuk secara perlahan. Efek ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Setiap pergerakan harus dihitung ulang. Setiap suara di udara rendah bisa menjadi tanda ancaman. Pasukan harus menjaga fokus tidak hanya ke depan dan ke samping, tetapi juga ke atas dalam jarak yang sangat dekat. Ini menciptakan situasi di mana kelelahan mental bisa muncul lebih cepat dibanding tekanan dari serangan besar yang lebih jarang. Namun bagi Israel, situasi ini juga membuka ruang untuk menciptakan keunggulan baru. Proyek khusus anti-drone yang disebutkan sebelumnya tidak hanya bertujuan untuk menahan serangan. Proyek ini membuka kemungkinan untuk membangun sistem perlindungan yang lebih adaptif terhadap ancaman kecil yang bergerak cepat dan sulit diprediksi. Pendekatan ini bisa mencakup banyak aspek, mulai dari peningkatan kemampuan deteksi terhadap objek kecil di udara, penguatan perlindungan kendaraan, hingga pengembangan sistem pencegat jarak dekat yang mampu merespon dalam hitungan detik. Selain itu, perubahan pola patroli dan penyesuaian taktik di lapangan juga menjadi bagian penting dalam meredam efektivitas drone. Yang membuat langkah ini penting adalah dampaknya yang tidak terbatas pada Lebanon Selatan. Jika Israel berhasil menemukan cara efektif untuk menghadapi drone kecil di wilayah ini, hasilnya bisa diterapkan di wilayah lain yang memiliki pola ancaman serupa. Gaza, Suriah, dan wilayah lain di mana kelompok bersenjata menggunakan drone bisa masuk dalam perhitungan yang sama. Dengan demikian, medan Lebanon Selatan menjadi semacam ruang uji bagi bentuk perang yang lebih baru. Bukan lagi soal siapa yang memiliki ledakan paling besar, tetapi siapa yang mampu membaca dan mengendalikan ancaman kecil yang muncul cepat dan sulit diprediksi. Perubahan ini tidak selalu terlihat mencolok, tidak selalu muncul dalam bentuk gambar besar yang langsung menarik perhatian, tetapi dampaknya bisa menentukan arah operasi dalam jangka panjang. Karena ketika ancaman kecil dibiarkan berkembang, ia bisa mengubah cara bergerak, cara bertahan, dan cara menyerang di seluruh medan tempur. Perubahan di Lebanon Selatan tidak selalu terlihat dalam ledakan besar atau pergerakan pasukan dalam jumlah besar. Justru di balik suara kecil dan ancaman yang datang dari udara rendah, arah medan mulai bergeser. Israel tidak hanya menjaga tekanannya, tetapi juga mulai membangun cara baru untuk menutup celah yang sebelumnya tidak terlihat. Di titik inilah perang menunjukkan wajahnya yang berbeda, lebih teknis, lebih cepat, dan lebih sulit diprediksi. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.